mungkin akan bikin kamu menderita. Cukup, Adit. Ini bukan anak kamu. Itu anak aku kan? Jawab! Bukan, Adit, bukan. Dan saya juga akan mengumumkan bahwa Aldi merupakan pewaris dari perusahaan saya. Kenapa sih harus anak Kejora yang jadi penangkal kutukan keluargaku? Sudah 4 tahun kita dekat Kejora. Tapi sampai sekarang, aku belum berani ungkapin perasaan aku ke kamu. Raka, berhenti Raka! Raka! Ya ampun, Adit. Kejora, biar aku yang hadapi dia. Kamu sama ibu gak usah turun. Tunggu. Raka, kalau dia nekat gimana? Udah gak apa-apa. Mau ngapain? Dit, mau ngapain? Kak, lu jangan halangin gue. Gue halangin lo. Gue tanya, lu mau ngapain? Lepasin, Raka. Lu sengaja kan? Lu mau bawa kabur Kejora kan dari gue? Iya kan? Bawa kabur? Bawa kabur gimana maksud lo? Alah, Raka, lu tahu kan? Kejora yang gue maksud itu adalah Kejora yang ada dalam mobil itu kan? Dit, gue saranin sama lu ya. Lebih baik lu nggak usah ganggu Kejora lagi. Lu nggak punya hak untuk suruh-suruh gue. Lepasin! Gue ada hak ya. Kejora nggak mau ketemu sama lu lagi. Tapi kalau lu maksa, lu berhadapan sama gue. Lu mau apa? Hah? Kasih tahu gue. Lu mau apa? Lu yang mau apa? Sekarang gue nggak peduli ya. Lu sahabat gue. Gue sangat nggak peduli. Tapi sekali lagi gue bilang, kalau lu tetap maksa, lu lawan gue dulu. Ya Allah, Jora, mereka mau ribut deh kayaknya nih. Bilang, hah? Lo pikir gue peduli sama persahabatan kita? Kak, lu jangan bikin gue melakukan sesuatu yang tidak pernah gue inginkan. Lu mau apa? Lu mau apa sekarang? Lu mau pukul gue? Pukul gue! Pukul gue sekarang! Pukul gue sekarang. Bu, gimana Bu? Aku harus turun, Bu. Jora, enggak. Ibu minta kamu tetap di sini. Bu, kalau sampai mereka berantem kayak gini, ini salah aku, Bu. Aku nggak bisa biarin. Enggak, Jora, itu bahaya. Enggak, kamu tetap di sini aja. Cukup! Udah, lihat, Raka, udah cukup. Syarah. Lepasin aku, Dit. Jara, aku tahu semuanya. Aku tahu kenapa kamu menghindari aku. Kamu hamil kan? Kamu hamil kan? Kamu sakit kan? Kenapa? Kenapa kamu nggak bilang sama aku, Kejora? Kenapa kamu seperti ini? Kejora, anak itu anak aku kan? Kenapa sih? Kenapa kamu nggak pernah jujur sama aku? Kenapa kamu hindarin aku, Kejora? Adit, dia sampai segitunya ke Kejora. Sebesar apa sebenarnya cinta Adit untuk Kejora?
Seandainya dulu Kejora mengenal kamu bukan sebagai calon suaminya Alina, saya pasti akan merestui hubungan kalian waktu itu. Maafkan aku, Kejora. Aku sudah bikin kamu tersiksa. Aku sudah buat kamu merana. Aku memang laki-laki bodoh. Cukup! Adit cukup! Adit cukup! Adit cukup! Bukan! Cukup! Jawab aku. Itu anak aku kan? Jawab, Kejora! Itu bukan anak kamu, jadi kamu nggak perlu merasa bersalah. Aku nggak mungkin akan bikin kamu menderita. Cukup, Adit. Ini bukan anak kamu. Itu anak aku kan? Jawab! Bukan, Adit, bukan. Emang kamu pikir di dunia ini cuma laki-laki, cuma kamu doang? Aku jatuh cinta sama laki-laki lain, Adit. Di mana sih kamu, Dit? Aku kenal kamu, Kejora. Aku minta maaf. Karena aku gak bisa ada di samping kamu. Maafin aku, Kejora. Aku tahu, di dalam hati Kejora pasti sakit banget. Tapi dia tahan itu. Kejora! Lepasin kamu! Alina, apa-apaan sih kamu? Alina, Alina, Lepasin! tahan Alina. Tega kamu ya, tega kamu deketin suami aku. Alina. Tega kamu deketin dia waktu aku lagi koma, tega kamu. Cukup, Alina, Aku minta cukup. maaf, Kak. Aku nggak pernah godain Adit, Kak. Apa-apaan sih kamu? Apaan sih, dilepasin? Diam! Cukup! Kak, Kakak harus percaya kalau Adit cinta sama Kakak. Sejauh mana kamu deketin dia? Sejauh mana kamu godain suami aku? Aku nggak pernah Alina. godain Adit, Kak. Nggak pernah. Jangan bohong kamu. Alina, tahan Alina. Adit, lepasin. Alina. Alina. Saya akan biarin kamu sedikit buat menyakiti anak saya, Alina. Anak tante udah deketin calon suami aku waktu aku lagi koma. Apa jangan-jangan tante tahu tapi tante belain? Tante biarin. Hah? Alina, cukup Alina. Cukup Alina, cukup. Ini bukan salah Kejora, ini salah aku. Jujur sama aku. Apa yang kamu lakuin untuk godain Adit, ha? Enggak, aku nggak pernah godain Adit. Aku nggak pernah. Kakak harus dengar penjelasan aku dulu. Aku nggak pernah, Kak. Aku minta maaf sama kakak. Kakak harus percaya kalau Adit itu cinta sama kakak. Cinta. Adit tuh udah bilang kalau dia pernah jatuh cinta sama kamu. Dan itu semua gara-gara kamu, kan? Alina. Ngaku! Enggak, Kak. Enggak, kakak jangan salah paham sama aku, Kak. Aku tahu aku harus gimana. Aku tahu Adit itu calon suami kakak. Aku tahu diri. Dan kamu pikir aku akan percaya sama kamu? Sekalinya pelakor, selalu pelakor. Diam, Kamu Alina. sama aja Alina. kayak ibu kamu. Cukup, Kak. Jangan bicara seperti itu sama ibu aku. Urusan kita belum selesai, Kejora. Aku akan hancurin hidup kamu. Kamu lihat aja. Udah Alina, stop. Yang mau kakak lakuin terus. Stop. Raka, pergi dari sini. Stop. Aku bersumpah aku nggak akan berhenti sampai aku hancurin hidup kamu. Kamu lihat aja. Kamu tuh apa-apaan sih, lepasin. Urusan aku belum selesai sama dia, dilepasin. Alina, jangan, cukup Alina. Kamu jangan seperti ini. Kejora. Alina. Raka, beruan. Kamu tuh apa-apaan sih? Ngapain kamu nemuin dia? Aku Kamu lupa sama janji kamu, Dit, ha? Alina, aku nggak sengaja lihat Kejora.
Aku ingin ketemu sama dia. Ada sesuatu yang ingin aku pastikan sama dia. Ini semua nggak sengaja. Lagi pula kamu kenapa sih? Dia tuh lagi sakit. Seharusnya kamu sebagai kakak peduli sama dia. Peduli? Sampai kapanpun aku nggak sudi bilang kalau dia tuh adik aku, Dit. Alina, kamu jangan gitu. Alina! Ah! Ibu, Kejora. Isi dulu aja, Bu. Biar tenang ya. Ibu benar-benar gak nyangka kita akan ketemu sama Adit dan Alina kayak tadi. Ini semua di luar dugaan, sampai-sampai ibu nggak tahu harus berbuat apa. Bu, aku nggak mau jadi biang keributan antara Kak Alina sama Adit lagi, Bu. Aku pengen tenang. Ibu ngerti perasaan kamu, Jora. Karena dulu Tante Tias juga melakukan ibu sama seperti Alina melakukan kamu. Dulu ibu selalu dikasari, dihina, diancam. Bu, kebetulan saya punya tempat tinggal di Bogor. Sebenarnya sih untuk perusahaan furniture dan desain interior saya, Bu. Kejora, kamu inget kan tadi aku ngomong apa? Aku bilang sama kamu kalau aku minta kamu jadi pasangan aku, pasangan bisnis aku. Ya itu, yang di Bogor itu, Kejora. Jadi ibu sama Kejora bisa tinggal di sana. Bagaimana? Bu, biarkan aku tenang ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adit? Kenapa, Dit? Datang-datang kok kayak begini? Aku habis bertengkar sama Alina, Bu. Selalu deh. Maafin aku, Bu. Tadi aku ketemu sama Kejora. Ya Allah, Dit. Dan Alina lihat itu. Kamu ngapain masih nemuin Kejora dan kamu ngapain masih mikirin Kejora? Kejora aja belum tentu mikirin kamu. Ibu benar. Tadi juga Kejora bilang sama aku kalau dia hamil dengan laki-laki lain dan anak itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, tapi aku nggak yakin kalau Kejora itu ngomong seperti itu adalah suatu kebenaran. Enggak. Udahlah, Dit. Bu, aku yakin Kejora itu bohong. Bu, aku nggak tahu kenapa aku yakin bahwa Kejora itu bohong. Kayaknya dia menyimpan sesuatu dari Adit deh, Bu. Mau itu benar, mau itu bohong, mau itu salah. Yang pasti Kejora udah ngelupain kamu. Kamu harus bisa ngelupain Kejora juga. Dit, kamu kan udah punya Alina. Kamu harus jaga dia karena dia istri kamu. Satu lagi. Kamu harus bisa ngejalanin kewajiban kamu dengan baik sebagai suami. Apalagi kan sekarang kamu udah ada Aldi. Dan kamu harus bisa menganggap Aldi itu sebagai anak kamu sendiri. Kamu harus bisa menjadi bapak yang menjadi panutan buat Aldi. Ya, Dit. Adit nggak janji ya, Bu?
Adit akan usahakan. Sini, awas. Dan, Dev, lu tolong cariin kayu kayak 4 biji buat nopang ya. Siap, Mas. Oke. Awas! Apa-apaan kamu? Ngapain kamu pegang-pegang saya? Kamu tuh mau saya tuntut? Silahkan kalau kamu menuntut saya. Saya cuma pengen nyelamatin nyawa kamu. Harusnya kamu tuh berterima kasih sama saya. Traktir makan atau nonton bioskop? Hah? Kamu tuh kurang ajar ya. Berani kamu godain saya. Kamu nggak tahu saya siapa. Saya tuh CEO perusahaan terkemuka di Jakarta. Kamu nggak pantas buat godain saya. Kamu tuh nggak layak. Kamu tuh kalau mau kaya usaha dong. Jangan malah manfaatin keadaan. Lagian saya ini udah bersuami. Udah miskin, kurang ajar lagi. Nyonya CEO. Ingat ya, suatu saat saya bakal sukses. Dan kalau saya sudah sukses, saya akan cari kamu dan pasti saya akan dapetin kamu. Nah, ini dia tempatnya. Apa ini? Salaman aja dulu. Kejora selamat. Mulai hari ini kita resmi jadi partner bisnis. Dan kita bikin bisnis bareng-bareng menjadi besar. Amin. Ibu doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kemudahan untuk kalian berdua. Amin. Jadi gimana, apa dari kalian ada ide lain atau saran? Kalau menurut saya Bu Alina, karena ini merupakan suatu proyek yang besar, gitu kan. Dan kita harus membuat sesuatu yang unik, yang dekat dengan keseharian setiap orang. Tapi kayaknya menurut aku itu kurang cocok sih, Dit. Jadi lebih baik kita kembali aja deh ke konsep awal yang udah kita meeting minggu lalu dan mulai dikerjakan hari ini aja. Ya kita nggak usah ubah-ubah dulu, kita kerjakan yang itu dulu aja. Oke?
bisa bareng. Hup. Wow. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik ya. Dan saya juga akan mengumumkan bahwa Aldi merupakan pewaris dari perusahaan saya nantinya. Kenapa sih harus anak kejora yang jadi penangkal kutukan keluargaku? Kenapa harus dia yang bawa keberuntungan? Sampai kapanpun aku nggak rela lihat keturunan pelakor itu ada di keluargaku. Kalau bukan Nyai Melati yang nyuruh, aku nggak akan bawa anak kejora ke rumah ini. Aku harus tahan emosi. Gak apa-apalah anak kejora ada di sini. Tapi paling nggak dalam 4 tahun ini, Wila dan kejora nggak pernah muncul lagi dan ganggu keluargaku. Tiup lilinnya. Ayo kita bantu sama-sama yuk. Tiba 1, 2, tiup lilinnya. Go. Anak papa. Selamat ulang tahun ya. Ayo nak. Ya pelan-pelan ya. 1, 2, kayak 3. Potong kuenya. Pak Agung. Terima kasih atas undangannya, Pak. Saya yang berterima kasih ya. Kita udah jadi kolega, harus hadir di sini ya. Iya. Tia selamat ya. Cucu kamu udah besar sekarang. Semoga kamu bisa terus melihat cucu kamu tumbuh ya. Kenapa sih Mas Agung maksa banget kerja sama orang ini? Aku harus awasin dia terus. Emang sih sampai sekarang dia masih tutup mulut, tapi aku yakin dia lagi merencanakan sesuatu. Alina, selamat ya. Semoga anak kamu bisa menjadi anak yang pintar dan hebat. Anak yang membanggakan orang tuanya. Dan semoga aja kamu gak perlu berpisah sama anak kamu. Karena kalau Om sudah berpisah dengan anak Om sejak anak Om lahir. Awas kamu Widodo, berani kamu buka mulut, aku habisin kamu. Om yang sabar ya. Semoga Om cepat dipertemukan kembali sama anak Om. Oh iya. Tapi setiap kali melihat kamu, hati Om jadi tenang karena kamu sangat-sangat mirip sama anak Om. Kalau begitu, Om jangan sedih lagi ya. Di sini Om harus bahagia. Dan kami doakan. Semoga Om bisa bertemu dengan anak Om secepatnya. Iya. Semoga. Selamat siang. Yuk. Mas Agung, selamat ya Mas. Mbak, selamat ya. Selamat ya. Makasih Om Tia. Salim dulu. Halo, Salim sama Om Tia. Aldi. Haji. Aldi, selamat ulang tahun ya nak. Semoga kau panjang umur, sehat selalu, dan apa yang kau harapkan dapat terwujud semuanya. Udah. Doainnya gak usah lama-lama, banyak yang mau selamatin soalnya. Alhamdulillah, Fajar bisa tumbuh sehat seperti sekarang. Aku berharap Jora tahu kalau anaknya masih hidup dan tinggal bersama ayah kandungnya. Tapi sampai detik ini, aku belum berani kasih tahu mereka yang sebenarnya. Biar Tuhan yang tunjukkan jalannya. Ya kasih kakek sana. Kasih kakek kadarnya tuh, kuenya. Ya, nak. Tio.
Siapa ya? Mas. Kalian lanjutkan pestanya ya. Dit, tolong dipimpin pestanya. Iya Pak. Kamu ikut saya. Iya Mas. Kalian semua ikut saya. Baik Pak. Lanjutin aja pestanya ya. Dit, ya. Iya Pak. Ayo, lanjut. Om Badut, ayo dong. Siap. Kakak Badut, ayo Kakak Badut ya. Ayo main sulap, ayo. Aku punya selampai warna hitam. Hop. Ada apa ini? Kenapa kalian datang-datang teriak memanggil Tio? Mengganggu pesta ulang tahun cucu saya. Ada apa? Kita di sini untuk nagih utang. Tio, bayar utang. Sampai lu nggak bayar utang, lu akan tahu akibatnya. Kalian bisa tenang. Ini rumah saya. Jangan bikin ribut. Nggak ada ancam-ancaman di sini. Mas Agung, saya minta maaf Mas. Tapi saya minta tolong Mas. Gak usah dibantuin, Pak. Dia itu sama aja sama kakaknya. Tukang bikin masalah. Diam dulu, nggak usah ikut campur. Berapa utang? Banyak. 500 juta. Belum sama bunganya. Dan 5 tahun yang lalu dia menggadaikan sebuah resto. Dia minjem 100 juta. Awalnya sih bayar lancar. Habis itu nunggak. Resto. Jadi kamu gadein restorannya Mbak Wila. Kalian urus masalah ini nanti. Saya mau urus masalah ini dengan Tio dulu. Jadi kalian silakan tinggalkan rumah saya. Rais, Dai. Ya Tuan, ya Tuan. Tolong tunjukkan pintu keluar buat mereka. Baik Tuan. Bapak-bapak, silakan keluar. Awas lo Tio, kalau lu nggak bayar, tahu sendiri akibatnya. Yuk cabut. Mas Agung, Mbak Tias, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud Mas, untuk mengacaukan acara ulang tahunnya Aldi. Gak ada maksud apa? Gara-gara kamu ya, kita nih semua akan diomongin sama kolega-koleganya Mas Agung. Kamu sama kakak kamu emang sama-sama tukang cari masalah. Mbak, memang semua ini salah saya Mbak. Tapi tolong Mbak, ini nggak ada hubungannya sama sekali sama Mbak Wila. Jangan ngatur-ngatur saya ya. Kamu sama kakak kamu itu sama-sama maling. Kamu maling uang sampai gadain surat restoran segala. Dan kakak kamu itu malingnya Mas Agung dari aku. Udah cukup. Bisa diem gak? Kenapa sih kamu ngomong jadi ngelebar kemana-mana? Nggak ada hubungannya sama Wila. Biar aku yang tanya. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Untuk apa kamu gunakan uang sebanyak itu sampai harus menggadaikan restorannya Mbak Wila? Untuk apa? Bagaimana ini? Aku nggak mungkin kasih tahu ke Mas Agung yang sebenarnya kalau uang itu untuk operasinya Kejora. Mbak Wila bakal marahin aku nanti. Jawab pertanyaan saya. Apa uang itu kamu pakai untuk Kejora dan Wila? Apa uang itu buat berobat Kejora ya? Kejora kan sakit kanker. Tapi kan waktu itu aku udah kasih uang sebagai pertukaran bayi itu. Gimana sih? Jawab pertanyaan saya. Kenapa kamu diam? Paling dipakai buat judi, Pak. Untuk apa? Kalau aku jujur ke Mas Agung, Mbak Tias bakal nekat nyiksa aku dan juga nyiksa Mbak Wila dan Kejora. Dipakai judi? Liatin aja. Kamu diam dulu kenapa sih? Biar aku aja yang tanya. Untuk apa uang itu kamu pakai? Iya Mas. Iya apa? Iya saya ngaku Mas. Uangnya saya pakai untuk judi. Benar untuk judi? Bener Mas. Pikir
bikin malu. Mbakmu itu nitipin kepada saya. Kalau sampai Mbak Wina tahu, apa yang akan terjadi? Kamu itu bikin malu keluarga. Sekarang pergi dari hadapan saya. Maafin saya, Mas. Mbak. Gak. Kamu sih pakai terima dia di kantor. Udah pecat aja. Dia tuh sama aja sama kakaknya. Ya, si Wila itu tuh kan dia juga udah ninggalin kamu. Buat apa sih kamu nahan-nahan dia lagi di kantor? Kamu tuh bisa diam nggak? Aku udah bilang jangan melebar kemana-mana sampai ke Wila. Nggak ada hubungannya. Oke. Kalau kamu nggak mau dengerin aku, kamu yang akan nyesal sendiri nanti. Tolong kalian jelasin sama saya. Kenapa penjualan apartemen kita bisa menurun sampai terjadinya defisit? Dari survei yang kita lakukan, Bu, itu terjadi karena properti apartemen kita yang kurang kekinian, Bu. Jadinya kurang menarik, kurang modern. Makanya kita nggak dilirik, Bu, sama kelompok milenial. Ya kalian cari dong solusinya. Cari tahu apa perusahaan interior yang lagi tren sekarang. Dan ajak kerjasama. Kita juga sudah melakukan survei, Bu. Dan yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah R&K Interior, Bu. R&K Interior. Oke, segera atur pertemuan saya dengan pimpinannya mereka. Baik, Bu. Apa? Jadi kalian belum bisa ngatur pertemuan saya dengan pimpinan R&K Interior? Belum, Bu. Setiap saya hubungi pihak sana, stafnya selalu berkata pimpinan mereka sedang sibuk, Bu. Ya kalian cicir terus dong. Jangan kelamaan. Waktu adalah uang. Baik, Bu. Akan segera saya usahakan, Bu. Sekarang bubar. Balik kerja. Baik, Bu. Sehebat apaan sih perusahaan R&K Interior itu? Sampai nggak ada waktu buat perusahaan besar seperti perusahaan ini. Makasih ya, Mama udah mau temenin aku datang ke perusahaan R&K Interior ini. Jujur aku tuh penasaran banget sama mereka. Pasti staf mereka nggak nyampein ke atasannya kalau aku tuh mau ketemu. Makanya proposal aku tuh ditolak terus. Makanya aku putusin untuk hari ini datang langsung ketemu sama pimpinannya. Mama setuju sama kamu, Alina. Pantas aja mereka naik daun ya. Desain interior mereka ini bagus banget loh. Semoga kita dapat kontrak sama mereka. Iya, Ma. Selamat siang. Kami dari PT Agung Subrata Group mau ketemu sama pimpinan kalian. Maaf, jika tidak ada perjanjian tidak bisa bertemu. Sampaikan saja dulu ya. Kita ini perusahaan properti terbesar di Jakarta. Dan saya pimpinannya langsung. Oh ya, dan kasih proposal ini sekalian ya. Biar pimpinan kamu tahu. Kalau yang saya tawarkan ini, kesempatan emas. Ya. Oke, baik. Silakan ikuti saya. Oke. Silakan tunggu di sini. Saya akan panggilkan pimpinan kami. Oke, bilang pimpinan kamu jangan lama-lama ya, soalnya kami ada keperluan lain. Baik. Kali ini pasti berhasil kan, Ma? Karena nama besar perusahaan kita. Iya dong sayang, pasti berhasil. Mama penasaran sama pimpinannya seperti apa sih? Tapi yang pasti seleranya bagus banget. Permisi dengan Bu Alina dan Bu Tias. Ya, Anda pimpinan di sini? Oh, bukan Bu. Saya hanya staf di sini. Sebelumnya saya mohon maaf karena kalian telah menunggu lama. Saya hanya ingin menyampaikan pesan yang telah disampaikan oleh pimpinan kami. Katanya beliau ingin mempelajari terlebih dahulu proposal yang sudah kalian ajukan. Nanti akan dihubungi kembali. Maksudnya, pimpinan kamu nggak mau ketemu sama kita? Iya, mohon maaf sekali. Nggak bisa dong, kita udah nunggu lama loh di sini. Masa buang-buang waktu? Kita mau sekarang juga ketemu sama pimpinan kamu. Tapi saat ini beliau sedang sibuk. Saya nggak peduli. Pokoknya saya harus ketemu sama mereka sekarang.
Kita ini bukan dari perusahaan sembarangan ya. Lagian saya tuh udah dijanjikan untuk ketemu sama mereka. Iya, bilang sama pimpinan kamu, perusahaan kita itu lebih hebat dan lebih besar daripada perusahaannya. Jadi makanya tolong dibilangin ke dia sekarang juga untuk menemui kita. Baik, saya akan coba. Bisa begitu? Siapa sih pimpinannya? Sombong amat. Masa kita udah nunggu dari tadi nggak mau diketemuin juga? Dia ada di sini kan? Sombong amat. Tahu tuh mah. Maaf Bu, Bu Alina dan Bu Tias memaksa ingin ketemu Ibu. Bener-bener ya, pimpinan perusahaan ini tuh sombong banget, belagu banget. Masa kita dibiarin nunggu sampai berjam-jam mah? Kalau emang gak mau kerja sama kita, ya udah tinggal bilang aja supaya kita nyari perusahaan lain. Kok susah deh? Ya Alina, namanya juga perusahaan baru. Sama kayak orang kaya baru, pengennya dihormatin. Mungkin mereka takut kali ngadepin perusahaan kita yang lebih besar dan jam operasionalnya lebih lama. Permisi Bu, mau pesan minum lagi? Mau minum? Saya udah kembung dari tadi minum. Saya tuh mau ketemu pimpinan kamu. Coba tolong dipanggilin. Baik Bu. Udah deh, pulang aja. Mama tenang dulu dong. Kita tetap harus ketemu sama pimpinan perusahaan ini. Ini demi papa, aku nggak mau ngecewain papa, Ma. Lama banget lagian. Selamat siang. Bagaimana? Meetingnya sudah mulai? Raka? Jadi Kejora kerja di sini? Kalau gitu, kita nggak perlu repot-repot ketemu pimpinan kamu dong. Karena kan Kejora waktu itu udah kerja di perusahaan kita dan sepertinya dia juga tahu perusahaan kita itu sangat kompeten. Ya kan Kejora? Kejora bukan karyawan di sini. Tapi dia pemilik perusahaan ini bersama saya. R&K Furniture itu kepanjangan dari Raka dan Kejora Furniture. Maaf ya, membuat kalian menunggu lama. Tapi saya memang tadi lagi sibuk banget. Jadi belum sempat menemui kalian. Oh, kamu sengaja bikin kita nunggu-nunggu. Mau balas dendam, iya. Baru punya perusahaan kecil aja kok belagu sih? Iya, Ma. Lagian kalau aku tahu perusahaan ini perusahaannya Kejora, aku juga nggak sudi kok buat ngajak kerja sama. Berarti perusahaan ini tuh sama kayak pemimpinnya. Murahan. Mendingan kita pulang aja ya, Ma. Jijik aku lama-lama di sini. Ayo. Nih. Buat bayar itu gelas yang barusan jatuh nih sama tip buat OB kamu. Aduh, ya ampun, Alina pegangin mama dong. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan aku keberanian untuk bertemu sama mereka. Kejora. Yang kamu lakuin tadi itu top banget, bagus banget. Kamu berani ya ngelawan mereka ya? Raka,
kamu tuh nggak boleh ketawa di atas penderitaan orang lain. Udah. Pokoknya kalau buat mereka itu wajib dibales tanpa kecuali. Tadi inget kan yang nubruk bang kena pintu. Raka udah lagian ini semua kan juga berjalan lancar berkat kamu. Jangan ngomong kayak gitu. Perusahaan ini maju karena kamu juga. Aku yang punya modal, kamu yang ngejalanin. Jadi perusahaan ini punya kita berdua. Kurang ajar banget ya Mak Kejora. Pasti dia sengaja deh mau bikin kita malu. Lagian Mama heran deh, bukannya dia sakit parah, kok sekarang kayak sehat walafiat gitu sih, terus memimpin perusahaan lagi? Pasti dia dibantuin sama Raka. Kamu kenal sama Raka? Raka itu sahabatnya Adit mah. Cuman sekarang mereka nggak temenan lagi gara-gara Kejora. Aku yakin kalau Kejora tuh udah godain mereka berdua, makanya sekarang Raka tuh bela-belain dia terus. Aduh, udah deh sayang, kita nggak usah ngomongin anak si pelakor itu. Dan jangan sampai papa kamu tahu kalau kita ketemu si Kejora. Bener kalian ketemu sama Kejora? Kalian jangan diem aja dong. Papa juga mau ketemu sama Kejora. Ih, apaan sih dia? Orang kita ketemu teman lama mama namanya Bu Yora. Bu Yora, Pak. Ih, kok Kejora? Papa ingetnya Kejora terus deh. Ngomong-ngomong, bagaimana hasil meeting dengan Erdanka Interior? Sudah membuahkan hasil yang baik? Mau mereka kerjasama dengan kita? Mas Agung nggak boleh tahu kalau Kejora adalah pimpinan Erdanka. Kayaknya nggak jadi, Pak. Ya, soalnya pimpinannya kayaknya sombong dan perusahaannya juga nggak bagus-bagus amat ya. Tapi Papa tenang aja ya. Aku akan berusaha keras supaya perusahaan kita bisa mengejar ketinggalannya. Ya, pokoknya Papa percayakan perusahaan sama kamu. Ya sayang ya? Iya, Pak. Masa sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh Jora, ibu jadi penasaran deh. Coba kalau ibu ada di situ. Ibu tuh pengen ngeliat banget reaksi mereka ketika mereka ngeliat kamu. Mukanya kayak apa itu pasti malu banget. Bu, mereka shock banget Bu pas tahu kalau aku pimpinan perusahaan itu. Mereka pasti nggak nyangka. Ya Allah. Aduh Jora, ibu tuh bangga banget sama kamu. Kamu bisa buktiin sama semua orang, terutama sama Tante Tias dan juga sama Alina, bahwa kamu itu perempuan yang kuat. Kamu bisa bebas dari penyakit kanker kamu. Bahkan sekarang kamu bisa sukses tanpa bantuan dari papa kamu. Ibu, ini semua berkat bantuan orang-orang hebat di belakang aku. Ibu sama Raka. Aku nggak bakal bisa begini tanpa kalian, Bu. Dan tentunya karena bantuan Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita ya, Bu. Amin ya Allah. Jora, kamu kenapa? Aku kangen banget Bu sama Papa. Gimana ya kabarnya Papa sekarang? Jora, maafin ibu ya. Karena ibu memutuskan hubungan sama papa kamu, jadi kamu ikut putus hubungan juga sama papa kamu seperti ini, Nak. Ibu, walaupun aku jauh sama Papa, aku selalu doain Papa. Kira-kira Papa masih ingat kita nggak ya, Bu? Udah lama banget kita nggak ketemu Papa. Sebenarnya ibu juga kurang yakin, Jora. Ibu sebenarnya nggak percaya kalau papa seperti itu, tapi
Kamu tahu juga kan, Papa chat sama Om Tio dengan bilang kalau dia udah gak peduli sama kita. Mau gak mau, kita harus terima itu, sayang. Tapi aku akan selalu doain Papa, Bu, walaupun kita jauh sama Papa. Ibu juga harus selalu doain Papa ya. Iya, sayang. Pasti. Kamu anak yang soleha. Kamu lihat aja. Aku nggak akan pernah ngebiarin hidup kamu tenang. Aku benci sama Kejora. Hai. Jangan-jangan Adit denger omongan aku soal Kejora tadi. Kamu kenapa, Alina? Kok kamu sedih gitu? Berarti Adit nggak denger omongan aku soal Kejora. Syukurlah. Ada apa sih? Atau jangan-jangan ini masalah dengan interior RK itu ya? Kamu gagal bekerja sama mereka. Mama yang cerita sama aku apa yang bisa aku bantu sama kamu, Alina. Makasih Adit. Kamu selalu aja support aku. Ya harus dong. Kamu ini kan istri aku. Jadi aku harus selalu support kamu. Atau gini aja. Apa yang aku harus ketemu sama pimpinan perusahaan RNK itu? Enggak, Dit. Aku nggak mau kamu ketemu sama Kejora. Nggak usah. Kamu jangan berani-berani ya hubungin perusahaan itu. Kamu kenapa sih, Alina tiba-tiba marah? Aku cuma berusaha untuk membantu kamu. Siapa tahu aja dengan aku maju, ketemu sama mereka, dealing sama mereka, jadi kita bisa bekerja sama. Kamu kenapa ngotot banget sih? Apa jangan-jangan kamu udah tahu ya CEO-nya mereka? Maksud kamu? Aku nggak tahu siapa CEO-nya. Dan aku juga belum cari tahu. Emang siapa sih CEO-nya? Nggak tahu. Lah, kamu ini gimana sih? Katanya kamu sudah ketemu sama pimpinan perusahaan nih. Katanya kamu sudah berusaha untuk dealing sama mereka. Kok tiba-tiba kamu bilang nggak tahu dan nggak pernah ketemu? Udahlah Dit, cukup ya. Alina, kamu nggak usah marah seperti ini. Aku cuma berusaha untuk menolong kamu, membantu kamu. Dan kamu tiba-tiba marah seperti ini juga aku bingung. Aku nggak maksud apa-apa, Alina. Dit, kamu nggak usah ngurusin urusan atasan. Kerja sama itu urusan atasan. Kamu urus aja kerjaan kamu sendiri. Maksud kamu apa sih, Alina, ngomong seperti itu? Kenapa kamu harus ngomong tentang jabatan di rumah? Di sini aku hanya memposisikan diri aku sebagai seorang suami yang ingin membantu istrinya. Kamu nggak perlu sampai ngomong untuk menginjak harga diri aku. Iya, aku juga tahu diri. Aku tahu diri kalau misalnya aku ini bawahan di perusahaan papa kamu dan bawahan kamu. Tapi nggak semestinya kamu ngomong seperti itu untuk menginjak harga diri aku. Dit, udah ya, aku tuh lagi pusing, aku tuh banyak kerjaan. Kamu jangan malah bawel kayak gini dong. Bikin aku makin puyeng. Ya Allah, sampai kapan aku harus seperti ini? Aku udah membuang karir pekerjaan aku, kehidupan. Seharusnya aku bisa lebih daripada ini.
Gimana Pak Agung? Pak Agung mau desain apartemennya seperti apa? Nanti biar saya carikan orang yang memang ahli dalam mendesain apartemen. Ya, sebenarnya saya pengen rubah semuanya ke tipe-tipe modern tapi minimalis saja. Ya, seperti kafe ini kan modern minimalis. Ya, cukup asik lihatnya, simpel-simpel aja. Mbak? Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya aja, siapa yang desain interior kafe ini? Ini semua pesen di Erdanka Interior, Pak. Makasih infonya ya. Kenapa Pak? Ada masalah? Ya, bukan masalah yang besar sih sebenarnya. Perusahaan saya sempat mau bekerja sama Erdanka Interior, tapi gagal. Saya penasaran, siapa orang di balik ini? Cari info tentang pemiliknya. Siapa? Oh, oke kalau gitu Pak. Biar saya cari, nanti saya kabari ya. Sampai kapan aku direndahkan seperti ini? Kalau aku sama Kejora, pasti aku bahagia. Karena Kejora selalu bisa bikin aku tenang. Papa. Anak papa. Papa, mau sedih? Enggak. Papa nggak sedih. Ini Ali mau ngajakin Papa main bola ya? Iya ya. Ya udah, kita main bola ya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata klien kita tuh suka banget sama semua desain kamu. Dan aku berharap kita bisa kerja sama dengan klien itu selamanya. Amin. Ayo, coba Aldi tangkap bolanya ya. Ayo ke Papa aja sini. Ayo sini. Au. Kenapa, Nak? Kamu jatuh ya? Ya ampun. Aduh. Yang mana sakit? Kejora, ya ampun. Kamu kenapa? Kamu kesandung? Nggak tahu, aku juga bingung deh. Tiba-tiba jatuh kayak ada yang ngedorong gitu. Tapi aku nggak kenapa-napa sih. Udah, kita obatin ya, ke dalam ya. Ayo. Sudah 4 tahun kita dekat Kejora. Tapi sampai sekarang, aku belum berani ungkapin perasaan aku ke kamu. Aku takut kamu nolak aku. Karena aku yakin di hati kamu masih ada Adit. Apa memang harus kusimpan terus perasaan ini dalam hati? Ya udah yuk, kita pulang yuk. Gimana? Apa yang kamu tahu tentang perusahaan Erdanka ini? Perusahaan ini sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu di Bogor. Tapi sekarang kantor pusatnya udah pindah ke Jakarta. Alamat lengkapnya ada di berkas itu, Pak. Ya. Pemiliknya ada berdua, yaitu Raka dan Kejora. Makanya disingkat menjadi R dan K. Itu singkatan dari nama mereka berdua, Pak. Apa? Raka dan Kejora? Jangan-jangan itu... terima kasih atas infonya ya. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, Pak. Jadi Raka masih sama Kejora. Apa sih yang bikin Raka bisa tergila-gila sama Kejora? Sampai dia mau bela-belain perempuan itu.
Kejora itu anaknya Agung dari istri keduanya. Oh, aku bisa manfaatkan ini untuk membuat hubungan Agung dan Tias hancur. Gimana? Kamu udah dapat informasi soal pemilik Erdanka Interior? Sudah, Pak. Dan saya betul-betul tidak menyangka bahwa ternyata pemilik perusahaan itu adalah anak saya, Pak. Anak yang sudah lama terpisah dari saya. Apa? Iya, namanya Raka, Pak. Dan dia kerjasama dengan teman wanitanya, namanya Kejora. Apa? Kejora? Iya, kenapa, Pak? Bapak kenal sama Kejora? Apa itu Kejora anakku? Kamu jangan banyak tanya. Sekarang juga kita pergi ke sana, ya? Oh ya, boleh. Ayo, ikut saya. Nah, kamu di mana, Dai? Oh iya, ya. Bentar. Halo. Enggak, kamu bilang aja sama pihaknya Erdanka. Ini ada klien besar mau datang. Kok bisa sih Mas Agung mau ke Erdanka? Siapa yang provokasiin dia coba? Mau kasih proyek sama mereka, ya? Pimpinannya langsung yang datang, ya? Yuk. Aduh, jangan sampai dia ketemu si Kejora. Gak bisa. Aduh. Hah? Tias manggil? Nggak ada yang manggil kok, Pak. Ayo, karena anak saya dan rekannya itu sibuk sekali, Pak. Nanti mereka pergi. Ayo, Pak. Ayo. Galangin orang aja. Kejar mobil Bapak. Apa itu Kejora anakku? Kalau iya, kenapa Tias dan Alina nggak bilang? Apa mereka sengaja nutupin semuanya? Kalau aku pertemukan Agung dengan Kejora dan istri keduanya, Tias dan Agung akan sering ribut. Aku bisa ambil kesempatan untuk mendapatkan hati Tias. Sekarang aku harus restui hubungan Raka dan Kejora. Karena kalau Raka berjodoh sama Kejora, aku bakal dapat bagian dari perusahaan Agung. Kalau aja dari awal aku tahu Kejora itu anaknya Agung, pasti aku nggak akan paksa Raka tinggalin Kejora. Buruan susulin Bapak itu. Ngebut dong. Gimana mau nyusul kalau nggak ngebut? Iya, Bu. Sabar, Bu. Saya juga lagi ngebut ini. Cepetan ngebut. Pepetin. Seruduk kalau bisa tuh. Ayo, biar saya yang tanggung jawab, cepetan. Salip dong mobil Bapak. Kalau perlu serempet itu, cepetan. Tapi, Bu, bisa bahaya, Bu. Ayo ngebut cepetan. Kamu tuh mau saya pecat ya? Cepetan. Aduh, Bu. Gimana nih, Bu? Wah, nggak bisa. Woi, turun. Kamu turun. Woi, turun. Lihat tuh mobil gua rusak, turun. Cepetan kamu yang turun. Tanyain dia minta ganti rugi berapa. Cepetan turun. Saya nggak mau turun. Kamu yang turun. Iya, Bu. Lihat nggak mobil gua rusak tuh? Iya, Pak. Bentar, saya bayar. Gagal aku kejar Mas Agung. Gimana ini? Jangan sampai Mas Agung ketemu Kejora. Mbak, saya Agung Subrata. Sekretaris saya mungkin tadi sudah nelpon Anda untuk bikin janji ketemu sama pimpinannya Erdanka Interior. Ada? Itu pimpinan kami, Pak.
Kejora. Laki-laki itu, dia kan Kejora panggil Pak Agung apa tadi? Papa. Jadi orang yang udah bunuh adik aku dan udah bikin mama aku jadi gila dan sudah menghancurkan keluargaku, ayahnya Kejora. Dan Papa ngapain ada di sini juga? Papa kangen banget sama kamu, Kejora. Juga kangen banget sama Papa. Kenapa Papa bisa sama orang itu? Papa udah mengira ini kamu. Papa kangen, sayang. Selama 4 tahun Papa mencari kamu, mencari ibumu. Kalian kemana sih? Maafin aku ya, Pak. Walaupun aku dari jauh sama Papa, tapi aku selalu doain Papa. Aku tuh gak mau kalau kita ketemu terus ada masalah-masalah baru lagi, Pak. Makanya aku cuma bisa doain Papa aja dari jauh. Maaf ya, Pak. Bukan karena kamu sengaja ingin melupakan Papa kan? Aku gak pernah berpikiran seperti itu sama sekali. Papa rindu. Papa rindu banget sama kamu, Kejora. Jadi benar, orang itu adalah ayahnya Kejora. Ingin rasanya aku minta pertanggungjawaban orang itu. Tapi aku nggak enak sama Kejora. Aku nggak bisa merusak kebahagiaannya ketemu sama ayahnya lagi. Pak, kita ngobrol di ruangan aku ya. Iya. Ya. Iya, sayang. Mana? Raka, biarin aja Kejora sama papanya. Kita kan udah lama gak ketemu. Banyak yang harus dibicarakan. Ayo. Ayo, Raka. Aduh, gara-gara itu orang aku jadi kehilangan jejak Mas Agung sama Widodo. Ngebut Pak, ngebut. Baik, Ayo cepetan ngebut. Aku cek lewat aplikasi mereka sekarang udah di mana. Jadi aku bisa tahu mereka udah sampai apa belum. Loh, kok HP-nya Mas Agung nggak bisa dilacak? Coba HP Widodo deh. Nah, ketahuan dia di mana sekarang. Pak, ngebut Pak, cepetan. Apa Mas Agung udah ketemu Kejora? Wow. Besar ya ruangan kamu. Duduk, Pak, duduk. No. Kamu duduk di situ. Biar Papa di sini aja. Ya. Bagus, interiornya indah, tertata rapi. Ya, kalau nggak rapi, kalau interiornya aku nggak suka, aku nggak bisa kerja, Pak. Papa selalu yakin sama kamu. Kamu pasti bisa membangun perusahaan yang belum apa-apa menjadi yang luar biasa. Ini semua juga berkat bantuan Raka, Pak. Raka itu 50% owner dari perusahaan ini. Kabar Ibu gimana? Kejora, Ibu bawa makan siang buat... Mas Agung. Ibu.
Gila. Aku tahu papa sama ibu masih sama-sama cinta. Aku bisa lihat dari tatapan mereka. Aku harus meluruskan salah paham di antara mereka. Bu, itu makan siang buat aku kan? Iya, Jora. Pak, gimana kalau papa makan siang bareng kita juga? Sama ibu juga? Jora. Boleh. Ide yang bagus. Kita makan sama-sama ya. Pak, Papa tahu nggak siapa Pak Agung itu? Pak Agung itu kan pengusaha besar. Pengusaha besar disegani orang, sekaligus adik kandung aku, Rafa. Kamu jangan ngomong sembarangan, Raka. Kalau memang Agung yang menabrak adik kamu, pasti dia nggak akan kabur. Awalnya aku juga nggak percaya, tapi Mama sendiri Pak yang bilang. Mama? Iya. Sejak ketemu Kejora, kondisi Mama jauh lebih baik. Dan ketika aku lagi jalan-jalan ke taman sama Mama, nggak sengaja Mama ketemu sama Agung, dia melihat Agung Pak dan ingat semuanya. Jadi Agung yang sudah adik kamu. Putra bungsu Papa. Pak Agung. Dan sampai sekarang pun aku masih belum percaya kalau Kejora anaknya Pak Agung. Pak Agung, pengusaha terkenal, pengusaha kaya raya yang sudah membuat mamaku depresi yang sampai akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Dan dia adalah orang yang sangat aku benci. Kalau memang benar Agung yang sudah nabrak anakku, aku jadi merasa punya alasan lagi buat benci dia. Karena biarpun aku nggak pernah cinta sama Ratih, Raka dan adiknya itu tetap putra-putraku. Alhamdulillah, makan siang aku kali ini adalah makan siang yang spesial yang kedua buat aku. Oh, yang kedua. Yang pertama kapan? Yang pertama waktu aku umur 5 tahun. Ayo Mas, saya jalan tuh. Aduh, Jora. Nah, kamu jangan lari terus dong. Kamu harus makan loh, Nak. Sayang. Hah? Lagi seneng? Tuh, semangat dia. Ayo, Temenin makan ya. Papa makan gimana? Ya udah teh. Ih, Jora. Ini anak siapa nih? Giliran papa yang ngomong aja nurut. Sama ibu nggak mau. Siapa dulu dong? Papa. Pak, ibu itu sayang banget sama papa. Masa sih? Iya, papa harus percaya sama aku. Ibu itu sangat-sangat mencintai papa. Waktu ibu bilang kalau ada laki-laki lain, sebenarnya itu nggak benar, Pak. Jora. Apa alasannya kalian itu pergi meninggalkanku? Hah?
Bella. Bella. Karena Tante Tias menyakiti kalian? Hah? Kenapa? Bukan Tias, Mas. Kamu. Aku kenapa? Bukannya kamu udah bilang kalau kamu udah gak peduli sama kita? Aku nggak pernah bilang seperti itu. Kamu ngirim pesan itu lewat WA sama Tio. Aku baca, Mas. Pesan apa? Aku nggak pernah kirim pesan apa-apa. Waktu Tio ngabarin kondisi Kejora di rumah sakit, kamu boleh seperti itu, Mas. Aku baca, aku di depan Tio. Aku nggak pernah ngirim pesan apa-apa yang mengatakan bahwa aku nggak peduli sama kamu. Aku juga nggak pernah nerima pesan dari Tio yang mengatakan Kejora itu di rumah sakit. Sakit apa? Kejora sakit apa? Kenapa kamu baru ngomong sih? Kamu sakit apa, sayang? Hah? Apa? Kenapa nggak ngabarin? Kenapa nggak kasih tahu Papa kalau kamu sakit? Sakit apa? Sebenarnya apa Kejora mau kasih tahu semua ke Mas Agung soal kehamilannya? Raka, kalau memang benar Agung yang menabrak adik kamu, kamu harus balas dendam sama dia. Karena dia ibu kamu jadi gila, Raka. Karena dia yang udah bikin Papa hancur-hancuran seperti ini. Papa jadi kehilangan arah, kehilangan akal. Kamu harus pergunakan Kejora untuk balas dendam. Gimana, Raka? Aku mau ke toilet dulu. Kenapa orang yang gue benci itu ayahnya Kejora? Kenapa orang yang gue benci itu harus ayahnya Kejora? Bagaimana gue mau balas dendam kalau akhirnya orang yang gue benci akan benci, bahkan pergi ninggalin gue. Pak, saya mau berhenti di kafe itu tuh. Ayo, berhenti. Lama banget sih, Raka. Aku yakin di HP Raka ada sesuatu yang pastinya bisa aku manfaatkan. Ceroboh banget, Raka.
handphonenya nggak di password. Kejora hamil. Ini dia yang bisa aku manfaatkan. Aku akan kirim ini ke Agung. Mana dia? Itu dia. Aku harus kirimkan foto ini ke Agung. Lihat apa yang aku kirim ke kamu. Apa itu? Kejora lagi hamil kan? Enggak, yang ada nanti Mas Agung akan cari tahu keberadaan anaknya Kejora. Apa-apaan kamu, Widodo? Yes, ngapain kamu? Kembaliin HP-ku. Enggak, kamu merencanakan hal buruk buat keluarga aku ya? Aku nggak akan tinggal diam. Kamu jangan ikut campur ya. Ya jelas aku harus ikut campur. Kamu mau kirimin apa ke Mas Agung? Dia harusnya nggak lihat itu. Oh gitu. Kalau gitu, Alina juga berhak tahu siapa papanya. Jangan ngatur-ngatur hidup aku ya. Kamu jangan ngancurin keluarga aku. Widodo! Kurang ajar. Sini Widodo. Pikir aku takut sama kamu. Sini Widodo. Widodo, apaan sih kamu? Sini. Apa-apaan kamu Widodo? Ngapain kamu kirim foto itu ke Mas Agung? Jora, kamu harus balik kerja kan? Kamu juga harus pulang ya? Enggak. Aku kesini ingin ketemu sama pimpinannya Erdanka Interior. Kejora. Ada apa, Pak? Kejora jawab Papa ya, dengan jujur. Kejora nggak mau ngomong secara jujur sama Papa. Apa karena ini? Karena ini? Ya. Ada apa? Jadi sekarang kamu sudah menikah? Dia sudah menikah? Siapa suaminya? Kenapa nggak kasih tahu Papa? Kenapa sih? Aku papanya Kejora. Aku yang punya hak untuk ngewaliin dia. Kenapa kamu gak hubungin aku? Ada apa ini? Siapa? Suami kamu siapa? Bawa deh sini ya. Biar dia ketemu sama Papa. Ya sayang, siapa dia? Gak bisa, Pak. Gak bisa. Gak bisa kenapa? Kenapa? Karena aku belum menikah, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lalu siapa suami kamu? Siapa laki-laki yang sudah mengambil kamu? Tolong jangan buat ini jadi masalah baru, Mas. Kejora, ada tenang. Enggak, Wila. Aku mesti beresin masalah ini. Enak di dia, nggak enak di anak kita dong. Kamu juga, anak lagi sekarat. Kenapa sih nggak kasih tahu aku? Pak, aku mohon tolong jangan sampai Kak Alina tahu, Pak. Ini bukan salah Kak Alina. Ini salah aku, Pak. Papa nggak akan buat dia tenang dan bebas begitu aja. Pak!
Sekarang saya akan membalikan keadaan. Nyonya CEO